Shalom anak-anak, selamat pagi. Bertemu lagi dengan Bu Cindy pada bimbel kita. Ini adalah pertemuan kedua kita. Di pertemuan kedua, kita akan membahas tentang akar, EPB, dan mengurutkan bilangan desimal. Nah, langsung saja Ibu akan membahas soal nomor 4. Soal nomor 4, hasil dari akar 1296 dibagi akar pangkat 3 dari 1728 dikali 18 kuadrat sama dengan. Nah, jadi untuk soal nomor 4, akar dari 1296 itu adalah 36. Lalu dibagi, anak-anak jangan lupa untuk akar pangkat 3 itu, untuk memudahkan kita menggunakan tabel. Tabel ini ya. Tabel ini diajarkan pada kelas 5. Jadi kita perhatikan 1728 karena di bagian awalnya itu 1 itu merupakan dari 1000, maka kita lihat di sini bilangan di dalam akar. Karena 1000 termasuk di sini atau di sini atau di sini atau di sini anak-anak. Di sini ya, 1000 sampai 7999. Karena dia terletak di 1000, maka angka hasil puluhannya adalah 1. Kita tulis dulu 1. Lalu kita lihat di bagian akhir. Di bagian akhir itu ada angka satuannya 8. 8 ini ya. Karena di sini angka 8, kita lihat angka satuannya. Angka satuan bilangan di dalam akar. Kita cari angka 8, maka angka satuan hasilnya adalah 2. Kita buat di sini 2. Jadi 12 ya. Lalu dikali 18 kuadrat. Paham anak-anak? Ibu ulang sekali lagi ya untuk mencari akar pangkat 3. Kunci dari mencari akar pangkat 3 itu adalah kita harus paham tabel di sini. Ya, tabel yang sudah Ibu buat ini. Jika anak-anak ingin melihatnya kembali, bisa buka buku di buku kelas 5 ya. Di sini ada 1728. Karena di sini merupakan bilangan 1000, dimulai dari 1000, maka kita lihat di sini. Di sini ada 1000 sampai 7999. Maka angka puluhan hasil akar pangkat 3 itu adalah 1. Maka kita tuliskan di sini 1. Lalu kita lihat bagian bilangan satuan. Bilangan satuan di sini adalah 8 ya. Ini ya 8. Maka kita lihat tabel yang ini. Tabel yang ini kita lihat mana angka 8 ini ya. Ini angka 8. Maka angka hasil satuannya adalah 2. Jadi 36 dibagi 12 dikali 18 pangkat 2. Kita tulis dulu 36 dibagi 12 dikali 324. Karena ini adalah pembagian dan perkalian yang sama kuat, maka kita kerjakan di bagian paling sebelah kiri. Karena di sebelah kiri itu ada pembagian, kita selesaikan pembagian terlebih dahulu. Jadi 36 dibagi 12 adalah 3, lalu dikali 324. Maka hasilnya adalah 972. Jawabannya adalah A. Sebelum kita lanjutkan ke nomor berikutnya, Ibu mau bertanya dulu sama anak-anak di rumah. Masih ingat pengertian EPB? EPB adalah hasil kali faktor prima yang sama dengan pangkat terkecil. Ibu ulang ya. EPB adalah hasil kali faktor prima yang sama dengan pangkat terkecil. Soal nomor 5.
FPB dari 30, 60, 90 dalam bentuk faktorisasi prima adalah, untuk soal nomor 5 kita cari menggunakan pohon faktor. Jadi kita buat dulu di sini 30, 60, 90. Sekarang kita akan mencari bilangan faktor dari 30. 30 ini bisa dibagi berapa saja anak-anak? Bisa dibagi 2, bisa dibagi 3, bisa dibagi 5. Tapi kita gunakan yang paling terkecil dulu nilainya. 2, 3, dengan 5. Berarti yang paling kecil adalah 2. Jadi 30 dibagi 2 adalah 15. 15 dibagi 3 hasilnya adalah 5. Sekarang yang 60. 60 ini juga bisa dibagi 2, bisa dibagi 3, bisa dibagi 5. Jadi kita gunakan yang mana anak-anak? Sama seperti yang 30 ya, kita gunakan yang paling kecil terlebih dahulu. Jadi faktornya adalah 2, 3, 5. Jadi yang mana? 2 ya. 60 dibagi 2 adalah 30. 30 dibagi 2 adalah 15. 15 dibagi 3 hasilnya 5. Sekarang yang 90. 90 dibagi 2. 90 dibagi 2 adalah hasilnya 45. 45 dibagi 3 berapa anak-anak? 15 ya. Sekarang 15 dibagi 3. 15 dibagi 3 hasilnya adalah 5. Maka faktor prima dari 30 sama dengan 2, 3, 5. Berarti 2 kali 3 dikali 5. Sekarang faktor dari 60. Faktor dari 60 berarti 2, 2, 3, 5. Berarti 2 pangkat 2. Kenapa Bu di sini 2 pangkat 2? Karena 2-nya ada 2 kali. Baru dikali 3, lalu dikali 5. Dikali 3, dikali 5. Sekarang untuk bilangan 90. Faktor primanya adalah 2 pangkat 2. Bukan ya. 2 dikali 3, 3, 5. 2 dikali 3 pangkat 2 dikali 5. Ya anak-anak, ini tadi bukan 2 pangkat 2 ya. 2 dikali 3 pangkat 2 dikali 5. Maka FBB dari 30, 60, dan 90 adalah bilangan yang paling terkecil. 2, 2 pangkat 2 dengan 2. Mana yang paling kecil? 2 ya. Dikali 3 faktor prima dari 30, 3. Faktor prima dari 60 adalah 3. Faktor prima dari 90 adalah 3 pangkat 2. Maka yang paling kecil adalah 3. Lalu dikali 5. Jadi FPB dari 30, 60, dan 90 adalah 2 kali 3 kali 5. Karena yang diminta adalah faktorisasi primanya. Untuk soal nomor 7, soalnya adalah urutkan dari pecahan terbesar 1,85, 1/3/4, 125%, dan 1/7/8. Nah, untuk soal nomor 7 ini kita buat dulu dalam bentuk bilangan desimal. Jadi 1,85 kan bilangan desimal.
maka kita ubah ini 1/3/4. 1/3/4 kita ubah dulu menjadi pecahan biasa. Gimana caranya mengubah menjadi pecahan biasa? 1 kali 4 adalah 4, 4 tambah 3 adalah 7. 7/4. 7 dibagi 4 adalah 1,75. Lalu 125%. 125% kita ubah menjadi pecahan adalah 125 per 100. Maka hasilnya adalah 0. Oh, bukan 0 ya, karena ini 1. Kecuali dia 0,25. 1,25. Ya, anak-anak. Terus di sini ada 17/8. 17/8. Kita ubah menjadi pecahan biasa. 1 dikali 8 adalah 8. 8 ditambah 7 adalah 15. 15/8. Maka hasilnya adalah 1,875. Ya. Nah, sekarang kita lihat. Kita buat dulu di sini. Soalnya 1,85 berbanding 1/3/4, 125%, 1/7/8. Ini soalnya ya, karena tadi sudah kita ubah, kita masukkan ke dalam sini. Kita urutkan 1,85. 1/3/4 tadi berapa bilangan desimalnya? 1,75 ya. 1,75. 125%. Berarti bilangan desimalnya adalah 1,25. 1/7/8 bilangan desimalnya adalah 1,875. 1,875. Soal nomor 7 diurutkan dari pecahan terbesar. Pecahan terbesar berarti ini ya. Di sini ada 1,8, 1,7, 1,2 dan 1,875. Mana yang lebih besar? Ini yang pertama ya. Lalu yang kedua, bersisa tinggal 1,85, 1,75 dan 1,25. Mana yang lebih besar di antara tiga ini? Ini ya, 1,85. Lalu yang ketiga baru 1,75. Lalu yang keempat adalah 1,25. Nah, sekarang baru kita urutkan. Kita mengurutkannya dari bukan yang bilangan desimalnya, dari soalnya ya. Karena nomor 1,875 itu berawal dari bilangan pecahan 1/7/8. Lalu 1,85. Lalu nomor 3-nya yang mana yang besar ini ya? 1,75. Maka di sini 1/3/4. Lalu yang terakhir adalah 125%. Nah, jadi hasil untuk soal nomor 7 adalah 1/7/8, 1,85, 1/3/4, dan 125%. Jawabannya adalah B. Soal nomor 8, hasil pengerjaan dari 21/2/5 dibagi 40% dikali 33/4 dibagi 1,25 adalah, karena di soal itu pilihan gandanya adalah bilangan desimal, maka kita ubah bilangan-bilangan tersebut ke bilangan desimal. Langsung saja, 21/2/5 kita ubah ke pecahan biasa. Pecahan biasa berarti 21 dikali 5 adalah 105, ditambah 2 adalah 107,
5 sama dengan berapa anak-anak? 107 dibagi 5 adalah 21,4. Lanjut, 40% kita ubah menjadi bilangan desimal. 40% sama dengan 40 per 100. Berarti sama saja dengan 0,4. Lalu kita ubah lagi 33/4 menjadi pecahan biasa. Berarti 33/4 sama dengan berapa anak-anak? 3 dikali 4 adalah 12. 12 ditambah 3 adalah 15 per berapa? Di sini per 4 ya. Berarti hasilnya adalah 3,75. Kita masuk ke soal. Karena ini adalah soalnya, maka ini tadi kita ubah berapa anak-anak? 212/5 kita ubah jadi bilangan desimal adalah 21,4 dibagi 40% kita ubah menjadi bilangan desimal adalah 0,4 dikali 33/4 diubah menjadi bilangan desimal adalah 3,75. 3,75 dibagi 1,25. Lalu anak-anak perhatikan di sini pembagian dan perkalian itu sama kuatnya. Karena pembagian terlebih dahulu atau berada di sebelah kiri, maka kita kerjakan yang paling kiri terlebih dahulu. Jadi kita kerjakan ini dulu, sama dengan 21,4 dibagi 0,4 adalah 53,5 dikali, kita turunkan 3,75 dibagi 1,25 sama dengan 53,5 dikali 3,75 adalah 200,625 dibagi 1,25. Maka hasilnya adalah 160,5. Jadi jawabannya B. Baiklah anak-anak, itu saja pembahasan dari Ibu. Silakan anak-anak mengerjakan latihan yang Ibu kirim melalui grup. Apabila anak-anak tidak memahami, silakan menghubungi Ibu melalui WA pribadi. Terima kasih.